Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Isaac Weno menanggapi isu miring mengaitkan dirinya dengan proses pencalonan dirinya maju sebagai calon rektor Unpati untuk masa bakti 2023 hingga 2027. Sebelumnya, ada pihak yang menilai proses pencalonan dekan FKIP itu cacat syarat administrasi karena dinilai melakukan plagiat dalam meraih guru besarnya. Dalam wawancara bersama awak media usai dirinya mengukuhkan lulusan sarjana baru periode Agustus 2023, Dekan Weno mengatakan dirinya tidak perlu mengklarifikasi isu yang ada. Pasalnya, proses dan pentahapan pencalonan rektor ini sudah jauh, yakni sudah masuk pada pentahapan penyampaian visi misi, debat, dan selanjutnya pemilihan. Kata Weno, dirinya tidak perlu membela diri, karena menurutnya semua ini adalah tantangan, karena menjadi pimpinan itu adalah anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun awalnya Weno tak ingin menanggapi isu miring itu, namun ia pun akhirnya membuka mulut juga. Menurutnya, ia hanya sekedar meluruskan isu miring yang sudah menyebar itu. Berikut ini, simak keterangan lengkap Dekan FKIP Unpati Profesor Isaac Weno, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Balol. Saya tidak perlu mengklarifikasi, cuma saya akan sampaikan bahwa sebenarnya ini proses sudah jauh ya. Proses sudah jauh dan proses ini kan sudah berada pada posisi untuk penyampaian visi misi dan pemilihan. Kenapa misalnya harus saya tidak menuding ya, mungkin teman-teman calon yang lain juga mungkin mereka merasakan hal ini terganggu dan mereka mencoba untuk mempublikasikan ya. Tapi kan selama ini saya lihat ya mereka tidak menyampaikan siapa sebenarnya yang menyampaikan atau mengeluarkan ini. Tapi kalau saya lihat ini kan agak sedikit ramai di publik ya. Dan saya tidak pernah membenarkan diri karena proses untuk mendapatkan guru besar itu bukan hal yang mudah ya. Jadi saya proses, bahkan saya proses yang panjang 6 tahun 7 bulan itu. Jadi pemerintah memberikan saya guru besar itu kan proses yang panjang. Itu semua orang pasti yang guru besar itu pastikan dia mengklarifikasi. Misalnya kekurangan di artikel, misalnya dia masih tambah lagi, dia harus tambah di penelitian, dia harus tambah di pengabdian, pengajarannya masih kurang, itu kan dia klarifikasi. Nah, dia harus klarifikasi, dia dituntut harus dia memperbaiki. Ya seperti saya kan, ya saya kemarin disuruh perbaiki. Jadi semuanya proses itu saya ikuti. Jadi saya ikuti. Ya saya silakan saja itu orang punya penilaian terhadap saya dan yang saya merasakan itu bahwa sebenarnya hal itu kan kalau dia dari kalau saya lihat itu ya dari sepintas kacamata saya sebenarnya ini mereka merasakan bahwa mungkin saja saya punya persoalan ini harus jadi suatu bumerang dan mereka menganggap bahwa saya itu diloloskan oleh panitia dan senat. Saya rasa sebenarnya itu tidak, karena dia melewati proses ya, proses kan sudah melewati misalnya kita rapat paripurna itu kurang lebih 3 kali rapat paripurna. Nah, dalam rapat paripurna sampai yang terakhir, rapat paripurna yang terakhir itu kan untuk menetapkan bakal calon rektor. Kalaupun itu misalnya mereka misalnya ada yang berkeberatan ya bisa mengajukan, maka bisa mengajukan. Sekarang kan sudah terbuka di kementerian, silakan. Tapi saya tidak mau membela diri. Pasti orang menganggap bahwa ya saya sudah mungkin saya salah, kenapa harus saya ya jujur saja saya tidak perlu membela diri. Jadi kalau disampaikan ya saya ya siap saja, karena bagi saya juga ini juga bagian tantangan ya. Jadi seorang pimpinan itu bagi saya itu anugerah. Pimpinan itu adalah jabatan, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai siapapun saja ya menjadi pimpinan, tapi intinya bahwa kita siap menjadi berkah. Ya, menjadi berkah bagi banyak orang. Itu saja intinya. Kita tidak mencarikan sesuatu yang berlebihan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan rumah tangga. Tapi kita kepingin bagaimana kita bisanya melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya dan kita bisa melihat apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kita punya ya universitas ini lebih baik. Itu yang saya inginkan ya.